Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semester 6 Tadris IPA IAIN Salatiga yang sedang mengikuti perkuliahan dengan saya di mata kuliah pengantar Fisika Zat Padat. Pada pertemuan yang kedua ini atau yang pertama mengenai pembahasan fisika zat padat atau pengantar fisika zat padat, kita akan bahas mengenai struktur kristal gitu ya. Jadi ini adalah buku referensi yang nantinya saya gunakan, yaitu bukunya Kittel gitu ya, membahas tentang Introduction to Solid State Physics gitu ya. Silakan Anda unduh bukunya, sudah ada di link kontrak perkuliahan kemarin. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah mengenai periodisasi dari atom ya, susunan atom pada suatu material gitu ya. Nanti kita akan mengenal apa itu latis ya, yaitu kisi, kemudian ada basis gitu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas struktur dari kristal dilihat dari kisi dan basisnya gitu ya. Nah, ini saya sudah punya slide, saya sudah membuat rangkuman agar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas mengenai kristal gitu ya. Jadi yang kita bayangkan pertama kali kalau kita berbicara kristal itu adalah benda solid, padat ya, di mana susunan dari atomnya atau susunan dari partikel penyusunnya itu tersusun secara periodik, homogen, dan susunannya itu panjang sampai tak terhingga gitu ya. Jadi dalam zat padat itu dibagi menjadi dua ya, itu bahan kristal dan bahan non kristal gitu ya. Nah, bahan kristal atau disebut sebagai kristalin itu tadi ya, susunan atomnya itu periodik ya, bahan yang tersusun oleh deretan atom-atom yang teratur letaknya dan berulang secara periodik sampai panjang tak hingga. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah susunan atom dari kristal gitu ya. Nah, jadi ini pembentukannya itu melalui proses pemadatan ya. Jadi jarak antara atomnya itu sangat dekat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dan periodik, susunannya itu periodik sampai jauh tak terhingga. Nah, susunan atom yang tidak periodik ini berarti disebut sebagai bahan non kristal atau disebut sebagai bahan amorf ya. Nah, jadi kita sudah tahu ada susunan atom yang tersusun secara periodik, teratur, homogen, itu yang disebut sebagai bahan kristal, dan yang acak itu adalah non kristal atau amorf gitu ya. Nah, kemudian kristal yang ideal itu adalah susunan atom yang membentuk pola dasar yang berulang sampai tak terhingga ke segala arah. Nah, jadi homogennya itu ke segala arah ya, mirip semuanya susunannya, itu ideal gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya zat padat yang tidak memiliki keteraturan itu yang susunan acak kita sebut sebagai amorf. Contohnya adalah gelas dan aspal gitu ya. Nah, kalau contoh kristal ini mungkin contohnya adalah sodium klorida misalnya. Zatnya atau materialnya ini adalah sodium klorida gitu ya. Nah, dan banyak gitu ya. Nanti Anda bisa cari informasi contoh-contoh yang termasuk sebagai kristal gitu ya. Nah, kemudian pembentukan kristal dan amorf ini ya berlangsung
cukup lama ya, melalui proses pelarutan, lelehan, kemudian penguapan dan gabungan dari ketiganya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi ini strukturnya secara langsung aja gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan istilahnya kristal atau bahan kristalin itu, untuk mempermudah dibuat suatu pemahaman bahwa kristal atau struktur dari kristal itu gabungan dari dua hal ya, yaitu gabungan dari kisi dan basis ya. Jadi struktur kristal itu membentuk ya, atomnya itu membentuk suatu struktur yang terdiri ya, struktur kristal itu terdiri dari kisi dan basis. Kisi itu adalah titik-titik, poin-poin atau posisi-posisi dari atom itu berada. Nah, titik ini kalau ditempati suatu atom ya, atau ditempati suatu basis, maka ini kalau ditempati ada basis, basis, semuanya titik ini terisi basis, maka ini yang kita sebut sebagai struktur dari kristal ya. Nah, basis itu sendiri apa? Sekumpulan atom ya. Nah, atom ini bisa terdiri dari satu atom atau lebih ya. Jadi struktur kristal itu titik-titik yang berisi basis. Titik-titik ini yang kita sebut sebagai kisi. Pola, kalau di sini saya tulis kisi kristal merupakan pola geometri yang dibentuk atom-atom penyusun kristal, atau ini adalah titik-titiknya atau letak-letaknya atau posisi-posisinya secara geometris. Nah, baru kalau ditaruh atom itu yang kita sebut sebagai basis, maka disebut sebagai struktur kristal. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya contoh seperti ini. Ini adalah kisi ya, kisi atau titik-titiknya tadi, letaknya, geometriknya. Ya, atau disebut sebagai latis gitu ya. Nah, kemudian saya punya basis segitiga, bentuknya kayak gini. Maka gambarkan struktur kristalnya, maka Anda akan membuat seperti ini. Ini berarti segitiga ditaruh di titik-titik ini ya. Nah, berarti nanti gambarnya itu akan seperti ini kurang lebih. Nah, berarti ada segitiga ya, ada 4 ke kanan, terus ke bawahnya ada 4 segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya, atau titik-titik ini Anda ubah bentuknya menjadi segitiga. Nah, dengan posisi jangan dirubah ya, kedudukan titiknya jangan dirubah, karena itu kedudukan titik itu yang kita sebut sebagai kisinya. Nah, segitiga ini adalah basisnya ya. Nah, seperti ini. Maka keadaan ini atau gambar ini yang kita sebut sebagai struktur kristal. Ini adalah struktur kristalnya. Nah, kalau yang ini ya jelas gampang ya. Anda tinggal menaruh ini di masing-masing titiknya. Nah, paham ya? Jadi seperti itu yang kita sebut sebagai struktur kristalnya. Kemudian dalam rekayasa material gitu ya. Jadi ada muncul material baru, itu mungkin karena adanya faktor doping. Doping itu adalah rekayasa material sehingga muncul material yang baru gitu ya. Nah, bisa aja ini
kalau kita lihat secara mikroskopis, adanya perpindahan atom dari satu titik kisi ke titik yang lain. Nah, perpindahan atom ini yang kita sebut sebagai peristiwa translasi, ya, translasi kisi. Nah, perpindahan atom ini ya, kalau kita lihat itu bisa terjadi karena ini, ya. Sebentar, ini proses translasi, perpindahannya secara translasi atau rotasi, atau yang ketiga adalah refleksi, gitu ya. Nah, perpindahan atom secara translasi, jadi yang kita akan bahas di sini adalah secara translasi, gitu ya. Itu sebentar, saya harus menghilangkan ini dulu, pointer. Nah, ini. Jadi vektor yang menandakan bahwa suatu atom itu telah berpindah itu dituliskan secara matematis dengan vektor T sama dengan U1 kali A1 ditambah U2 A2 ditambah U3 A3. Nah, ini kalau saya tuliskan seperti ini, berarti translasinya adalah 3 dimensi. Kalau Anda melihatnya atau menuliskannya U1 A1 tambah U2 A2, berarti itu adalah 2 dimensi. A1, A2, dan A3 itu adalah vektor satuannya. Seperti halnya kalau ada suatu koordinat kartesian, ya. Misalnya 3x plus 2y. Suatu fungsi 3x plus 2y. Berarti vektor itu telah bergeser 2 langkah ke kanan, 2x berarti 2 langkah ke kanan, dan 3y berarti 3 langkah arah sumbu y. Nanti hasilnya adalah garis miring, gitu ya. Jadi sudah ada bayangan, ya. Nah, kalau 3 dimensi ada ketambahan 1 sumbu z. Nah, ini adalah koordinatnya, ya, atau sumbu-sumbu koordinatnya. X itu adalah A1, ini A1, A2, dan A3 itu adalah panjang satu vektor satuan, gitu ya. Jadi misalnya dari 0 ke 1 itu adalah A1. Nah, antar satu titik ke titik yang lain kita sebut sebagai A1, gitu ya. Nah, misalnya ini nih. Sebentar, saya ganti dulu. Nah, ini. Nah, ini nih, ya. Jadi ini kita sebut sebagai A1. Kemudian arah vertikal ini kita sebut sebagai A2. Ini yang gambar ini adalah kisi 2 dimensi. Berarti saya hanya bisa menuliskan A1 dan A2, gitu ya. Nah, berarti kalau ada vektor seperti ini, ya, 3A1 min A2, berarti dia telah bergeser 3 langkah ke sumbu X dan 1 langkah ke minus, ya. Kalau ditulis itu adalah min Y kayak gini. Berarti ini nih, 3 langkah ke X berarti 1, 2, 3. Berarti ini 3x atau 3A1. Kemudian min A2, berarti ini 1 langkah. Ini min A2. Kalau plus berarti ke atas, gitu ya. Nah, ini kalau kita pembuatan vektor secara jejer genjang, berarti kita menarik garis sampai di sini, ini sampai di sini. Lah, ujung pangkal sampai ke ujung pertemuan keduanya ini ada tarik garis merah. Jadi garis merah itu adalah vektor perpindahannya atau nilai harga T-nya, gitu ya. Mungkin itu sudah paham, ya. Nah, sekarang Anda langkah selanjutnya adalah buat ini, ya.
tunjukkan jika ada suatu kisi seperti ini kisi. Kemudian gambarkan yang A, vektor translasi dari ini 1A1 tambah 2A2, kemudian ini yang B, ini yang C. Nah, silakan dibuat ya. Nah, kemudian ini adalah kisi yang bentuknya 3 dimensi. Nah, gitu ya. Buatlah vektor ini. Ya. Nah, untuk memulainya Anda mengambilnya sembarang. Ya. Misalnya Anda mulai dari sini. Ini anggap sebagai titik acuannya boleh. Ya. Berarti ini titik nolnya. Anda mulainya dari, kalau nol ini mulai dari sini, berarti ini adalah A1-nya. Ini adalah A2-nya. Untuk yang 3 dimensi Anda juga bisa memulai dari sembarang. Misalnya kurang 1 baris lagi, berarti Anda membuat 1 lagi ya di sini. Nah, nanti di sini dibuat. Kalau misalnya kurang gitu ya. Nah, nanti seperti ini dilanjutkan maksudnya, gitu ya. Kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Nanti Anda ngambilnya dari mana? Misalnya nomor 1 Anda ngambilnya dari sini. Nah, Anda mulai menggambar. Dan nanti vektornya kayak apa kira-kira. Itu ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita perkenalan dulu di sampai di sini ya, sampai di kisi dan basis. Nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai sel primitif dan sel konvensional. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.